Kayla keluar dari studio foto diikuti oleh manajernya. Ia bergegas masuk ke dalam mobil miliknya. Diikuti oleh sang manajer yang duduk di bawah kemudi. Manajernya itu memang serba bisa, selain mengurus segala keperluan dan jadwal Kayla, ia juga merangkap sebagai sopir Kayla. Pria yang berusia 5 tahun lebih tua dari Kayla itu merupakan manajer yang cekatan. Dia sudah menemani Kayla dari awal karir sampai sekarang. Manajer yang sudah seperti kakak kandung bagi Kayla. Kita langsung pulang, Kai. Liam, sang manajer, bertanya sambil melirik ke arah Kayla yang duduk di sampingnya. Antar aku ke salon langgananku saja, Kak. Setelah itu kakak bisa langsung pulang. Aku akan menyopir sendiri, Kayla berkata sambil memainkan ponselnya. Kamu mau kemana, Kai? Apa ada janji? Liam menatap penuh tanya pada Kayla. Karena tidak biasanya Kayla mau menyopir sendiri. Biasanya, kemana-mana selalu minta diantar. Iya, Kak. Aku ada janji ketemu teman lama, Kayla berkata sambil mengetik sesuatu di ponselnya. Ia mengirim pesan untuk Alex dan mengirimkan lokasi pertemuan mereka. Oh, ya sudah. Tapi kamu hati-hati ya, jangan sampai melakukan hal yang terlalu mencolok. Mulut netizen sekarang buas-buas soalnya. Liam mencoba mewanti-wanti Kayla agar tidak membuat ulah. Siap, Kak. Kakak tenang saja. Semuanya akan aman terkendali. Kakak tinggal santai di rumah menikmati waktu sama istri dan anak kakak. Kayla tersenyum sumringah ke arah Liam. Mobil yang dikendarai Liam sampai di salon langganan Kayla. Mereka segera turun dari mobil. Aku langsung pulang ya, Kai. Ingat. Pintar-pintar jaga diri. Liam kembali mengingatkan Kayla. Siap, bos. Kayla menjawab dengan nada ceria. Liam menyetop taksi yang lewat. Ia kembali melanjutkan perjalanannya menuju rumahnya. Kayla sudah duduk di kursi salon yang biasa ia datangi. Ia ingin tampil cantik dan segar untuk bertemu Alex. Ia harus bisa membuat Alex terpukau oleh penampilannya. Aku harus tampil cantik untuk Alex. Dengan begini ia mungkin bisa menerima perasaanku. Kayla bergumam sendiri tatkala rambutnya sudah mulai dicuci oleh penata rambut langganannya. Kayla sudah memantapkan hatinya. Ia ingin mencoba mengatakan perasaannya yang dulu belum sempat ia katakan. Terakhir bertemu Alex di kafe membuat perasaannya semakin nyata. Nama Alex memang sudah tertanam dalam hatinya jauh sejak zaman kuliah dulu. Dan sepertinya nama itu tetap kokoh tertoreh di lubuk hati Kayla. Kayla sudah pernah beberapa kali pacaran. Dan pacarnya itu bisa dikatakan masuk kategori pria sukses. Mulai dari pengusaha sampai aktor sudah pernah ia pacari. Tapi dari sekian banyak mengenal lelaki, tidak ada yang mampu masuk ke dalam hatinya seperti Alex. Kayla berpikir mungkin takdir sengaja mempertemukannya kembali dengan Alex agar bisa memperjuangkan cintanya. Apapun hasilnya, aku akan terima. Setidaknya aku sudah berjuang. Kayla sudah bertekad untuk menyatakan perasaannya pada Alex. Dan ia juga siap dengan kemungkinan yang ada. Setelah penampilannya dinilai oke, barulah Kayla keluar dari salon. Ia kembali memasuki mobilnya menuju tempat janjiannya. Alex masuk ke dalam mobilnya yang terparkir di parkiran kantor. Sibuk dengan persiapan acara ulang tahun kantor sampai membuatnya lupa ada janji dengan Kayla. Untungnya, Kayla mengirim pesan padanya mengingatkan serta mengirim lokasi tempat mereka bertemu. Alex menginjak pedal gas mobilnya. Mobil itu melaju dengan kencang menuju tempat janjiannya. Dalam perjalanan, ia sesekali memikirkan kenapa Kayla mengajaknya bertemu. Dan ia pikir itu ada hubungannya dengan Naura. Tak butuh waktu lama, Alex sudah sampai di tempat tujuan. Tanpa pikir panjang, ia langsung melangkah masuk ke dalam. Mencari sosok Kayla dari kejauhan, sampai matanya menangkap seorang wanita yang melambaikan tangan ke arahnya. Alex segera melangkah menuju Kayla yang melambaikan tangan ke arahnya, sambil melihat suasana kafe yang dipenuhi oleh pasangan kekasih.
Kafe itu terlihat seperti kafe romantis. Hai, Kai. Maaf aku agak telat. Alex duduk berhadapan dengan Kayla. Nggak apa-apa kok, Lex. Aku juga baru sampai. Kamu santai aja, ujar Kayla. Kamu udah pesan ya? Alex melihat meja yang sudah tersedia berbagai makanan dan juga minuman. Iya, aku sudah pesan duluan. Sekalian untuk kamu juga. Oh ya, kalau kamu mau yang lain, tinggal pesan aja ya, Kayla kembali berkata dengan senyum di wajahnya. Tidak perlu, Kai. Ini aja udah lebih dari cukup. Apa ini sudah boleh dimakan? Aku sudah lapar soalnya. Alex tertawa ke arah Kayla. Boleh kok, Lex. Ayo kita makan. Kayla mempersilakan Alex memakan hidangan yang ada. Melihat Alex yang tersenyum ke arahnya membuat Kayla tersipu malu. Ternyata perasaannya pada Alex masih sedalam ini. Keduanya mulai menyantap hidangan yang ada sambil bercerita tentang kesibukan masing-masing. Oh, jadi kamu lagi sibuk mempersiapkan acara ulang tahun kantor kamu, Kayla berkomentar. Iya, Kai. Jadwalku jadi super sibuk. Banyak hal yang harus aku urus dari mulai persiapan sampai acara puncak yang harus sukses. Alex terus bercerita mengenai aktivitasnya. Aku yakin kamu bisa membuat acara itu sukses, Lex. Aku tahu kamu orang yang cekatan. Kayla tanpa sadar mengeluarkan pujian untuk Alex. Ternyata pujian supermodel seperti ini ya. Hahaha, Alex tertawa, diikuti oleh Kayla yang juga tertawa melihat Alex tertawa. Oh ya, Kai. Kamu ajak aku ketemu di sini ada apa? Alex mulai menanyakan maksud Kayla mengajaknya bertemu. Ada yang ingin aku sampaikan, Lex, Kayla berkata lalu kemudian terdiam, menyusun kata yang akan ia ucapkan. Apa itu, Kai? Ayo bicaralah. Aku akan mendengarkannya. Apa ada hubungannya dengan Naura? Alex bertanya kembali. Bukan, Lex. Ini bukan soal Naura. Ini tentang aku, jawab Kayla. Tentangmu. Ada apa, Kai? Kamu kenapa? Alex mulai diliputi rasa penasaran. Kayla menarik napas panjang lalu menghembuskannya. Ia mencoba mengumpulkan keberaniannya. Aku ingin mengatakan, ucap Kayla sedikit ragu, kalimat wanita itu tergantung. Alex diam menyimak apa yang disampaikan Kayla. Matanya terus memperhatikan gerak mulut Kayla yang tiba-tiba terhenti. Ingin apa, Kai? Ayo lanjutkan. Pinta Alex. Aku ingin bilang kalau aku menyukaimu sejak lama, Kayla bicara dengan gugup sambil menggenggam tangannya. Apa? Alex terkejut mendengar pengakuan Kayla. Ia bingung harus berkata dan menanggapinya. Iya, Lex. Aku sudah menyukaimu dari saat kuliah dulu. Aku sudah jatuh hati padamu dari dulu. Aku harap kamu bisa memikirkan perasaanku ini, Kayla berbicara sambil menatap Alex. Maaf, Kai. Aku minta maaf padamu. Aku tidak perlu memikirkan apapun. Kamu kan tahu dari dulu sampai sekarang hatiku untuk siapa. Dari dulu sampai sekarang hati ini hanya ada Naura, sahabatmu. Alex menekankan kata sahabat pada Kayla. Iya, aku tahu itu, Lex. Aku tahu semuanya. Tapi Naura tak pernah ada rasa untukmu dan sekarang dia juga sudah punya orang yang ia cintai. Aku mohon, coba buka hatimu untukku, beri aku kesempatan untuk bisa bersamamu, Lex. Aku yakin bisa membuatmu jatuh cinta padaku, Kayla berkata dengan nada seperti memohon. Alex terdiam mendengar permohonan Kayla. Ia tidak menyangka Kayla akan rela bersama lelaki yang tidak punya perasaan padanya. Kamu wanita baik, Kai. Kamu cantik, baik, dan tulus. Tidak pantas berkorban perasaan seperti itu. Kamu bisa mendapatkan yang lebih dari aku. Alex tidak bisa menerima Kayla. Perasaannya tidak bisa dipaksakan. Aku ikhlas asalkan bersamamu, Lex. Kayla menatap Alex dengan penuh harapan. Maaf, Kai. Aku tidak bisa. Kamu ingin memperjuangkan perasaanmu,
Begitupun denganku, aku juga ingin memperjuangkan perasaanku. Alex kembali menolak Kayla. Tak bisakah kau beri aku sedikit kesempatan? Kayla sudah mulai meneteskan air matanya. Perasaannya kembali terluka akibat penolakan Alex. Aku tidak bisa, Kai. Aku rasa tidak ada yang perlu kita bicarakan lagi. Lupakan semua yang sudah terjadi di sini. Dan aku harap saat kembali bertemu, kita masih bisa berteman seperti biasa. Alex berdiri dari duduknya, meninggalkan Kayla yang berurai air mata. Aku sudah tahu akan begini, tapi tetap saja ingin mencoba. Ternyata rasanya sesakit ini. Walaupun sudah siap dengan segala yang terjadi, hati ini tidak sekuat itu. Tangis Kayla kembali pecah mengingat penolakan Alex. Kayla mengendarai mobilnya dengan kecepatan tinggi. Air mata yang tak berhenti mengalir. Ia ingin menenangkan pikiran, dan ada satu tempat yang terlintas di kepalanya. Kayla kembali mendatangi klub malam yang pernah ia datangi dengan Nora. Ia ingin melupakan sakit hatinya walaupun hanya sesaat. Setidaknya untuk malam ini, ia tak ingin mengingat Alex yang meninggalkan luka begitu dalam. Kayla memasuki klub malam dengan wajah yang kusut. Ia memilih duduk di depan bartender dan memesan minuman sejenis koktail. Mau pesan apa, Nona? Bartender bertanya pada Kayla yang duduk di hadapannya. Berikan aku koktail yang terbaik di sini. Kayla meminta minuman sejenis koktail pada bartender. Baik. Pesananmu akan segera datang. Bartender kembali meracik minuman yang dipesan Kayla. Dan setelah itu memberikannya pada Kayla. Ini pesananmu, Nona. Selamat menikmati. Bartender itu meninggalkan Kayla. Kayla langsung meminum koktail yang diberikan bartender tadi, dengan pikiran yang masih memikirkan Alex. Kenapa sesulit itu bersamamu, Lex? Kayla bergumam sambil meneguk minumannya. Di tempat yang sama, ada seorang pria di ruang VIP yang asyik menelepon. Halo, Ray. Ia berbicara saat telepon itu sudah tersambung. Ya, halo. Ada apa, Res? Suara di seberang telepon langsung bertanya tidak sabaran. Ray, gue ada di klub biasa. Ayo dong ke sini. Gue lagi suntuk nih. Ares mengajak Raymond untuk datang menemuinya. Gue nggak bisa, Res, lagi banyak kerjaan. Lu minta temenin sama Dion dan Bram saja, Raymond memberikan saran pada Ares. Udah, Lex. Nggak ada yang bisa. Semuanya sok sibuk. Kesel gue. Tinggal lo harapan gue, Lex. Ayo dong ke sini. Ares merengek seperti anak kecil. Gue nggak bisa, Res. Udah ya, gue tutup. Tut, tut, tut. Suara sambungan telepon yang berakhir membuat Ares kesal. Ia datang ke klub untuk bersenang-senang, melupakan permasalahannya dengan pacarnya. Ares mendatangi klub malam itu saat mendapati pacarnya selingkuh. Ia tidak menyangka kalau pacarnya yang penurut ternyata menduakannya. Walaupun sebenarnya ia tak punya perasaan pada wanita itu, tapi tetap saja jiwa lelakinya terluka karena pengkhianatan itu. Ares memiliki wajah tampan dan kaya. Banyak wanita yang mengantri jadi pacarnya. Tapi bisa-bisanya kekasihnya itu tidak puas dengannya. Memikirkan itu tambah membuat Ares kesal saja. Lebih baik aku melihat suasana di luar. Ares melangkahkan kaki keluar dari ruang VIP itu. Keluar dari ruang VIP, matanya langsung fokus melihat seorang wanita yang sudah mabuk berat di depan meja bartender. Ini tak bisa dilewatkan begitu saja. Ares melangkah mendekati Kayla yang sudah mabuk berat. Hai, cantik, mau ditemani? Ares duduk di kursi samping Kayla. Alex brengsek. Kayla memegang kerah baju Ares. Ia sudah mabuk dan tidak tahu sedang berhadapan dengan siapa. Tenang, cantik. Aku Ares, bukan Alex. Ares segera melepaskan tangan Kayla dari kerah bajunya. Kenapa tak mau memberiku kesempatan? Aku menyukaimu, Lex. Kenapa sesulit itu bersamamu?
Kayla menangis sejadi-jadinya di hadapan Ares. Ternyata sedang putus cinta. Tunggu, wajah ini, ternyata benar, kamu Kayla Cole. Ares baru sadar orang yang di hadapannya itu adalah seorang model yang selama ini menarik perhatiannya. Kayla pernah menjadi model produk perusahaan papanya. Ares pernah berpapasan sekali dengannya. Melihat kecantikannya membuat Ares terpana saat pertemuan pertama. Ares ingin bertemu dengannya, tapi tidak diizinkan oleh papanya. Sejak saat itulah Ares mencari tahu tentang Kayla. Yang ia tahu, Kayla memiliki image baik, tak disangka ia bertemu dalam kondisi seperti ini dan di tempat seperti ini. Pucuk dicinta, ulam pun tiba. Kamu datang dengan sendirinya ke hadapanku. Ares tersenyum licik ke arah Kayla yang meracau tak jelas. Hei! Berapa gelas yang ia minum? Ares bertanya pada bartender. Tidak terlalu banyak, Tuan. Tapi sepertinya tubuhnya tidak kuat dengan alkohol, bartender itu mengatakan yang sebenarnya. Ares menatap Kayla yang sudah tak sadarkan diri di hadapannya. Berikan, minum lagi. Kayla masih meminta minum pada bartender. Bartender itu melihat ke arah Ares, seperti meminta izin padanya. Ini bayaranmu. Ares mengeluarkan setumpuk uang di hadapan bartender, yang mengartikan bahwa ia tidak perlu pelayanan darinya lagi. Bartender itu mengambil uang yang diberikan Ares dan berpindah dari hadapan Ares dan Kayla. Cekak, tidak kuat minum, malah sok-sokan minum segala. Untung saja bertemu denganku, kalau tidak sudah habis dimangsa hewan buas di sini kamu. Ares mengomel saat melihat Kayla yang sudah mabuk berat. Ares menggendong Kayla ala bridal style menuju mobilnya. Ia meletakkan Kayla di bangku penumpang dengan pelan. Kayla sudah tak sadarkan diri lagi. Mobil itu melaju kencang membelah jalan ibu kota yang masih ramai. Jalan dipenuhi oleh cahaya lampu di sepanjang jalan. Mobil itu terus melaju menuju apartemen Ares. Setelah memarkirkan mobilnya, Ares segera turun dari mobil. Ia kembali membuka pintu mobil penumpang untuk menurunkan Kayla dari sana. Lalu menggendong Kayla masuk ke dalam apartemennya. Huek. Baru memasuki apartemen, Ares dikejutkan oleh suara Kayla yang ingin muntah. Jangan muntah di sini. Ares setengah berlari membawa Kayla ke kamar mandi. Huek. Baru memasuki pintu kamar mandi, Kayla sudah mengeluarkan isi perutnya, hingga mengenai bajunya dan baju Ares. Ah, sial. Ares mengumpat kecil saat muntah Kayla mengenainya. Untung kau cantik. Kalau tidak, sudah kulempar kau keluar. Ares berbicara sendiri. Setelah mengeluarkan isi perutnya, Kayla seperti tertidur tanpa beban. Ares membersihkan tubuhnya dan tubuh Kayla dari muntah yang menempel. Ares kembali menggendong Kayla menuju tempat tidurnya. Cantik dan seksi sekali, Ares membelai rambut panjang Kayla. Belayannya itu berpindah ke pipi mulus Kayla, dan terus pindah ke bibir penuh dan seksi Kayla. Dengan sendiri tubuh Ares mendekat dan melumat bibir seksi itu. Ah, shit. Aku tidak boleh mencumbunya saat tidak sadarkan diri. Apalagi dia hanya menyebut nama Alex, bukan namaku. Siapa itu Alexia? Apa kekasihnya? Walaupun kekasihnya sekalipun, aku akan merebut dan memilikinya. Ares menyeringai menatap Kayla yang tertidur pulas. Aku akan bercinta denganmu saat kau sadar. Dan namaku akan keluar dari bibir seksi ini. Ares membelai pelan bibir Kayla. Mentari pagi masuk lewat tirai jendela yang tidak tertutup sempurna. Cahaya yang masuk itu membuat Kayla menggeliat dalam tidurnya. Tubuhnya terasa berat seperti ada yang menahannya. Ia membuka matanya perlahan dan melihat sekitar. "Aoh!" Kayla berteriak saat mendapati dirinya berada di tempat yang tidak ia ketahui dan ada seorang pria yang memeluknya erat. "Mana pakaianku?" Kayla kembali terkejut mendapati tubuhnya polos tanpa benang sehelai pun. Mendengar teriakan Kayla membuat Ares terbangun dari tidurnya. Ia melihat Kayla masih bingung mencoba mencerna keadaan.
Kamu sudah bangun, sayang. Ares tersenyum dan mengedipkan mata ke arah Kayla. Ah, brengsek. Apa yang kau lakukan padaku? Kayla memukul Ares dengan sekuat tenaga, sambil menutup tubuhnya menggunakan selimut. Bisa-bisanya kau berkata seperti itu setelah merayuku. Ares memasang wajah cemberut. Apa? Aku merayumu? Itu tidak mungkin. Kayla membantah apa yang dikatakan Ares. Iya, kau merayuku. Kau bilang kau butuh hiburan dan memohon-mohon padaku agar membawamu pulang. Ares menahan tawa saat mencoba mempermainkan Kayla. Walaupun begitu, seharusnya kau tidak mendengarkan perkataan orang mabuk. Dan apa yang sudah kau lakukan padaku? Kayla tidak mau disalahkan. Aku tidak melakukan apapun padamu. Tapi sebaliknya, kau yang melakukan itu padaku. Kau menodaiku dan berjanji akan bertanggung jawab padaku. Ares kembali bersandiwara dengan ekspresi wajah sedih yang menipu. Melihat Ares dengan wajah sedih itu membuat Kayla merasa bersalah. Ia tidak menyangka akan menimbulkan masalah seperti ini. Maafkan aku. Aku tidak bermaksud berbuat begitu padamu. Jadi, mari kita anggap di antara kita tidak pernah terjadi apapun. Kayla mencoba mengambil keputusan yang bijak. Cekai-cekak, enak saja kau ingin lari dariku. Ares bermonolog dalam hati. Aku tidak mau. Kau harus bertanggung jawab padaku. Ares bersikeras. Kau pikir cuma kau yang rugi? Itu juga yang pertama bagiku. Jadi, anggap saja kita impas. Kayla mencoba membela diri. Ternyata masih perawan. Mulai saat ini kau tidak akan bisa lepas dariku. Salahkan takdir yang mempertemukan kita, Ares berbicara dalam hati sambil mengeluarkan senyum menyeringai. Kalau begitu, kita saling bertanggung jawab saja. Ares memberikan ide dan tak akan membiarkan Kayla kabur. Sial sekali aku. Sudahlah, nanti kita bahas lagi. Aku buru-buru, ada kerjaan yang menunggu. Kayla berdiri menggunakan kain spray membaluti tubuhnya. Ia berjalan ke arah lemari pakaian Ares dan mencari pakaian yang bisa ia pakai. Kayla sudah siap menggunakan kemeja putih kebesaran milik Ares. Kayla terlihat semakin seksi dengan kemeja kebesaran itu. Melihatnya membuat Ares menelan ludah. Aku harus pergi, ujar Kayla. Tunggu dulu. Mana ponselmu? Ares meminta ponsel Kayla. Untuk apa? Kayla bertanya untuk apa Ares menanyakan ponselnya. Berikan dulu padaku. Ares menengadahkan tangannya ke arah Kayla. Dengan terpaksa, Kayla memberikan ponselnya pada Ares. Ares mengetik sesuatu di ponsel Kayla, dan menekan tombol memanggil. Aku sudah memiliki nomormu. Jadi, kau tak akan bisa kabur dan lari dari tanggung jawab. Ares mengembalikan ponsel Kayla. Terserah padamu saja. Kayla pergi meninggalkan Ares seorang diri. Ares menatap Kayla yang meninggalkannya dengan senyum penuh kemenangan.